Tidak semua orang dilahirkan untuk langsung dipahami. Sebagian justru hadir untuk diragukan, diremehkan, bahkan disalahkan. Namun di balik tatapan yang merendahkan dan kata-kata yang melukai, ada jiwa-jiwa yang tetap berdiri, diam, tetapi tak pernah benar-benar runtuh. Kisah ini bukan tentang mereka yang selalu didukung. Ini tentang seseorang yang tetap melangkah ketika dunia memintanya berhenti. Tentang jiwa terpilih, yang akhirnya membuktikan bahwa semua orang salah tentang dirinya. Sejak kecil, Arka sudah terbiasa mendengar kalimat yang sama. Kamu tidak akan jadi apa-apa. Kalimat itu tidak hanya diucapkan sekali, tapi berulang kali, seperti gema yang menempel di kepalanya. Guru meragukannya ketika ia lambat memahami pelajaran. Teman-temannya menertawakannya saat ia salah menjawab. Bahkan sebagian keluarganya sendiri menganggap Arka hanyalah anak dengan mimpi terlalu besar dan langkah terlalu kecil. Di sekolah, Arka sering duduk di bangku paling belakang. Bukan karena ia ingin bersembunyi, tetapi karena ia merasa dunia memang tak menyediakan tempat untuknya di barisan depan. Setiap kali ia mengangkat tangan untuk mencoba menjawab, jantungnya berdegup terlalu kencang, seolah takut akan ejekan yang sudah lebih dulu menunggunya. Nilainya biasa saja, tak pernah cukup untuk dipuji, namun selalu cukup untuk dibandingkan. Lihat anak tetangga itu. Kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Kalimat-kalimat itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Perlahan, kepercayaan diri Arka runtuh, sedikit demi sedikit, seperti dinding tua yang terkikis hujan. Ia mulai percaya bahwa mungkin memang ada yang salah dengan dirinya. Mungkin dunia benar. Mungkin ia memang tak akan jadi apa-apa. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa sepenuhnya padam. Sebuah suara kecil, nyaris tak terdengar, tetapi tetap bertahan. Aku diciptakan bukan tanpa alasan. Setiap malam, saat dunia terlelap dan suara-suara merendahkan itu menghilang, Arka duduk di dekat jendela kamarnya. Ia menatap langit gelap bertabur bintang, seolah bintang-bintang itu adalah saksi bisu dari pertanyaannya yang tak pernah terucap. Apakah benar aku sesia itu? Bisiknya pada keheningan. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa rasa dingin sekaligus ketenangan. Dalam sunyi itulah, Arka mulai berpikir. Mungkin ia belum hebat. Mungkin ia sering gagal. Tapi selama ia masih bisa bermimpi, selama hatinya masih bisa berharap, berarti perjalanannya belum selesai. Dan disitulah, tanpa disadari siapapun, sesuatu mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan keberanian yang besar. Bukan kepercayaan diri yang utuh. Melainkan tekad kecil, rapuh, namun jujur. Tekad untuk bertahan satu hari lagi. Tekad untuk mencoba sekali lagi. Pelan, namun pasti. Hari-hari Arka tidak pernah benar-benar ramah. Setiap langkah terasa seperti ujian, dan setiap usaha sering berakhir dengan kegagalan. Ia mencoba membuktikan diri, belajar lebih keras, berusaha lebih giat, berharap suatu hari dunia akan melihatnya berbeda. Namun kenyataan tak selalu berpihak. Ketika Arka gagal dalam lomba pertama yang diikutinya, tawa kecil kembali terdengar. Sudah dibilang, kan? Jangan terlalu berharap. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada kegagalan itu sendiri. Arka pulang dengan langkah berat, membawa rasa kecewa yang tak sempat ia ceritakan pada siapapun. Di dalam kamarnya, ia memandangi langit-langit, bertanya-tanya mengapa usaha seringkali tak sebanding dengan hasil. Air matanya jatuh tanpa suara, bukan karena ia lemah, tetapi karena terlalu lama menahan. Namun di tengah kelelahan itu, Arka mulai memahami sesuatu. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya sibuk membuktikan diri pada orang lain, bukan pada dirinya sendiri. Ia terlalu fokus pada hasil, lupa menghargai proses. Sejak hari itu, Arka mulai berubah pelan-pelan.
Ia tidak lagi belajar karena ingin dipuji, tetapi karena ingin berkembang. Ia mulai mencatat hal-hal kecil yang berhasil ia lakukan setiap hari. Memahami satu materi, berani bertanya sekali di kelas, atau sekadar tidak menyerah saat rasa malas datang. Ia menulis mimpinya di buku tua yang hampir penuh coretan. Aku ingin menjadi seseorang yang berguna. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu. Luka-luka yang dulu membuatnya terpuruk kini menjadi pengingat bahwa rasa sakit pernah ada, dan justru karena itulah ia harus terus melangkah. Setiap ejekan menjadi bahan bakar, setiap keraguan menjadi tantangan. Arka masih sering gagal. Ia masih sering ragu. Tapi kini ada perbedaan besar. Ia tidak lagi berhenti. Karena jauh di dalam dirinya, ia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, rasa sakit ini sedang membentuknya menjadi lebih kuat. Perubahan dalam diri Arka perlahan mulai terlihat, meski tak banyak yang menyadarinya. Ia tidak lagi banyak bicara tentang mimpinya, tidak lagi mencari validasi dari sekitar. Ia belajar dalam diam, bekerja dalam senyap, dan menata langkahnya tanpa banyak mengumbar rencana. Namun, perubahan itu justru membuat jarak. Teman-teman yang dulu sering menertawakan mulai menjauh, bukan karena Arka berubah menjadi sombong, melainkan karena mereka tak lagi menemukan sosok yang bisa dijadikan bahan ejekan. Arka menjadi asing di tengah keramaian, hadir, tetapi tak benar-benar ditemani. Di sekolah, ia tetap duduk di bangku yang sama. Tetapi kini berbeda, bukan lagi karena merasa tak layak di depan, melainkan karena ia nyaman mengamati dunia dari kejauhan. Ia melihat bagaimana orang-orang sibuk mengejar pengakuan, sementara dirinya sibuk mengejar versi terbaik dari diri sendiri. Kesendirian sering datang tanpa permisi. Saat istirahat, ia makan sendirian. Saat pulang, langkahnya hanya ditemani bayangan sendiri. Kadang sepi itu terasa menyesakan. Ada malam-malam di mana ia hampir menyerah, bertanya apakah semua perjuangan ini sepadan jika tak ada satu pun yang mengerti. Namun justru dalam sunyi itulah Arka menemukan kekuatannya. Ia mulai mengenal dirinya lebih dalam. Apa yang ia takutkan, apa yang ia inginkan, dan apa yang benar-benar penting. Ia menyadari bahwa tidak semua orang perlu memahami perjalanannya. Tidak semua orang harus percaya padanya. Karena pada akhirnya, satu-satunya keyakinan yang benar-benar ia butuhkan adalah keyakinan pada dirinya sendiri. Di tengah dunia yang tetap meragukannya, Arka tetap berjalan. Pelan. Sendiri. Namun tak lagi rapuh dan tanpa ia sadari, kesendirian itu bukanlah kutukan. Ia adalah proses yang sedang membentuk Arka menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Waktu bergerak pelan, namun tak pernah benar-benar berhenti. Begitu pula dengan usaha Arka, tak selalu terlihat, tapi terus berjalan. Perubahan besar tidak datang dalam satu malam. Ia datang lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Arka mulai meraih nilai yang lebih baik. Bukan sempurna, tapi cukup untuk membuat beberapa guru mulai menoleh 2 kali. Beberapa mulai bertanya dengan nada berbeda. Kamu belajar dengan cara apa, Arka? Bukan lagi sindiran. Kali ini, ada rasa hormat. Di suatu kesempatan, Arka kembali mengikuti lomba. Tanpa banyak harapan dari siapapun. Tanpa sorak-sorai. Tanpa dukungan berlebihan. Ia hanya membawa satu hal, keyakinan yang dibangun dari ratusan hari jatuh dan bangkit. Ketika namanya dipanggil sebagai salah satu pemenang, ruangan mendingat sesaat. Sunyi. Seolah dunia membutuhkan waktu untuk mencerna kenyataan itu. Beberapa yang dulu meremehkan mulai terdiam. Beberapa yang dulu menertawakan kini menghindari tatapannya. Dan beberapa yang tak pernah peduli, kini mulai bertanya-tanya. Sejak kapan dia sejauh ini? Arka mendengar semuanya. Tapi kali ini, tidak ada amarah.
Tidak ada keinginan membalas. Hanya ada ketenangan yang aneh, seolah ia akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Prestasi demi prestasi kecil mulai mengikutinya. Namanya tak lagi asing di lingkungan sekolah. Guru-guru mulai mempercayainya. Teman-teman mulai menghargainya. Bahkan keluarga yang dulu ragu mulai memandangnya dengan cara berbeda. Namun Arka tahu satu hal. Mereka hanya melihat hasil. Mereka tak pernah melihat proses. Mereka tak melihat malam-malam panjang penuh air mata. Tak melihat hari-hari ketika ia hampir menyerah. Tak melihat pertarungan batin yang nyaris membuatnya berhenti selamanya. Dan justru karena itulah, Arka tak pernah merasa perlu menjelaskan apapun. Biarlah dunia baru terdiam sekarang. Biarlah mereka baru mengerti setelah semuanya berubah. Karena Arka tidak berjuang untuk membuat mereka percaya. Ia berjuang karena suatu hari, ia ingin dirinya sendiri bangga. Perjalanan Arka tidak pernah benar-benar mudah. Bahkan ketika ia sudah sampai di titik yang dulu hanya bisa ia bayangkan dari balik jendela kamar kecilnya. Namun kini ia mengerti, hidup memang bukan tentang sampai, melainkan tentang siapa dirinya setelah semua yang ia lewati. Ia berdiri bukan sebagai anak yang dulu diremehkan, melainkan sebagai seseorang yang ditempa oleh luka, dibentuk oleh kesendirian, dan dikuatkan oleh kegagalan. Semua rasa sakit yang pernah ia alami kini menjelma menjadi akar yang kokoh. Orang-orang yang dulu meragukannya kini melihatnya dengan mata berbeda. Ada yang menyesal, ada yang kagum, ada yang pura-pura lupa bahwa mereka pernah meremehkannya. Namun Arka tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Karena kemenangan terbesarnya bukanlah ketika dunia akhirnya mengakui nilainya, tetapi ketika ia sendiri mampu percaya pada dirinya, di saat tak ada siapapun yang mau melakukannya. Di suatu malam, Arka kembali duduk di dekat jendela kamarnya. Langit masih sama. Bintang-bintang masih berkelip. Namun dirinya sudah berbeda. Ia tersenyum kecil, mengingat anak yang dulu sering bertanya dengan suara gemetar. Apakah aku sesia itu? Kini pertanyaannya berubah menjadi jawaban. Aku bertahan. Aku tumbuh. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Arka akhirnya memahami makna menjadi jiwa terpilih. Bukan karena hidupnya paling mudah. Bukan karena ia paling berbakat. Melainkan karena ia memilih untuk tetap berdiri. Ketika semua alasan untuk menyerah sudah lebih dari cukup. Dan lewat langkahnya yang tenang, tanpa teriakan, tanpa balas dendam, Arka membuktikan satu hal pada dunia. Bahwa semua orang pernah salah tentang dirinya. Dan bahwa satu jiwa yang percaya pada dirinya sendiri cukup untuk mengubah takdir. Tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Tidak semua orang akan percaya pada mimpimu. Dan tidak semua orang akan ada saat kamu berjuang. Namun itu bukan alasan untuk berhenti. Karena jiwa terpilih bukanlah mereka yang paling kuat sejak awal. Melainkan mereka yang tetap bertahan saat dunia terus meragukan. Jika hari ini kamu masih berjalan sendirian, jika hari ini kamu masih sering disalahpahami, ingatlah satu hal, mungkin bukan kamu yang salah. Mungkin kamu hanya sedang dipersiapkan untuk membuktikan bahwa semua orang pernah salah tentangmu. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, memuatkan, atau sekedar memberi ketenangan di tengah hari yang bising, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.